Assalamualaikum. Hai teman-teman, ketemu lagi dengan saya Nurinda dari program studi D3 Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana sih etika kita dalam menerima telepon, kemudian ketika menelpon, ketika mengirim teks pesan di media sosial, kemudian juga ketika kita makan atau biasa kita sering sebut dengan table manner. Nah, semua ini itu semua adalah problem mahasiswa, terutama untuk mahasiswa-mahasiswa baru. Masih bingung sih gimana sih caranya kita mengontrak dosen, mengontrak jadwal dosen, bagaimana kita harus bilang ngontrak dosennya kayak gimana sih. Yaudah, buat kalian semua khususnya masih mahasiswa baru, yuk simak videonya. Oke, yang pertama yaitu etika melakukan telepon. Yang pertama adalah mengucapkan salam. Kenapa sih ini penting? Ini tuh kalau kita dalam paragraf itu sebagai paragraf pembukanya. Jadi nggak ujuk-ujuk langsung, Bu, saya mau ini. Nah, jadi kita harus memulainya dengan salam, mengucapkan salam. Kayak contohnya, Assalamualaikum, selamat pagi, selamat malam, selamat siang. Nah, itu bisa seperti itu. Kemudian, yang kedua, sebutkan identitas diri. Kayak identitas diri kita ini siapa sih? Kayak misalkan saya Nurinda dari D3 Keperawatan. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, jelaskan dan kemukakan keinginan Anda untuk berbicara. Kayak misalkan saya menelpon ibu, mau bertanya tentang ini. Seperti itu. Kemudian diakhiri dengan salam dan ingat kita harus memberikan selalu kesan yang ramah dan menyenangkan saat kita menelpon. Nih contohnya seperti ini. Kita ngetik dulu nomornya yang mana, kita cari nomornya yang mana, dituju siapa. Misalkan sekarang kita mau ke dosen, materi terkaitnya apa yang mau kita sampaikan yaitu terkait tugas. Nah, kayak seperti ini ya. Assalamualaikum Ibu. Ya Bu, ini saya Nurinda Fitriana dari D3 Keperawatan. Ibu mohon maaf ya Bu mengganggu waktunya Ibu. Ini saya mau bertanya terkait tugas yang kemarin Ibu. Tugasnya itu terkait pembuatan video atau kita melakukan penelitian terhadap suatu kasus ya Bu. Oh begitu ya Bu, pembuatan video ya. Terima kasih banyak ya Ibu. Mohon maaf ya Bu sudah mengganggu waktunya. Assalamualaikum Bu. Kayak gitu. Yang kedua, yaitu etika menerima telepon. Nah, menerima telepon juga ada etikanya. Gimana sih etikanya menerima telepon? Nah, yang pertama yaitu salam. Salam itu penting sebagai pembuka. Kemudian yang kedua, sebaiknya jangan tanyakan ini siapa. Karena dengan menanyakan ini siapa itu biasanya penerima telepon atau yang menelpon itu akan tersinggung. Lebih baik kita melakukannya dengan memperkenalkan diri kita. Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan identitas penelpon. Nah, ketika kita sudah memperkenalkan diri kita siapa, barulah kita boleh menanyakan ini dengan siapa, mau ke siapa, dan mau apa, ada yang bisa dibantu. Nah, itu bisa dilakukan setelah kalian menjelaskan siapa identitas kalian. Kemudian misalkan yang menelpon mau ke si A, nah ternyata si A nya tidak ada, kita bisa menanyakan apakah ada yang mau dititipkan pesan. Nah ketika iya, kita sebaiknya menulis pesan itu agar kita tidak lupa. Nah, yang kelima yaitu setelah selesai nih penelpon kita, sebaiknya kita juga mengucapkan salam. Kemudian ketika penelpon sudah menutup, kita jangan langsung menutup pesannya, jangan langsung menutup teleponnya. Jadi tunggu sampai 2-3 detik oleh penerima telepon baru kita tutup. Nah, kayak contohnya itu kayak seperti ini kita menerima. Mungkin ya. Untuk persiapan tangan kiri kita itu memegang handphonenya, kemudian tangan kanan kita memegang bolpen. Ini kenapa sih tangan kanan memegang bolpen? Karena kalau misalkan ada
pesan, kita bisa menulis dengan cepat. Jadi nggak usah langsung gini terus gini gini. Jadi kita otomatis nih langsung ya. Misalkan, yuk kita coba ya. Waalaikumsalam. Iya, dengan saya Nurinda. Ada yang bisa dibantu? Oh iya, ini dengan siapa ya? Oh baik Pak, Bapak mau bicara dengan siapa? Oh, dengan Ibu Rinda ya, Pak? Iya, kebetulan Ibu Rindanya sedang tidak ada di tempat. Apa ada yang mau dititipkan pesan atau yang mau disampaikan? Oh, baik, saya akan catat ya, Pak. Gimana pesannya? Ah, iya. Ah, iya, Pak. Sama-sama. Waalaikumsalam. Nah, seperti itu. Buat teman-teman semua, ada hal-hal yang perlu diperhatikan atau tidak boleh dilakukan pada saat komunikasi menggunakan telepon. Seperti yang pertama itu berbicara terlalu keras. Kemudian yang kedua berbicara dengan orang lain selain si penelpon. Kemudian berbicara sambil makan dan berdecak. Kemudian ada lagi berbicara dengan nada kasar atau membentak dan juga berbicara dengan nada yang lebih tinggi. Nah, kemudian kita juga sebagai penelpon jangan membiarkan orang yang kita telepon menunggu terlalu lama. Dan juga nada dan intonasi kita tidak boleh terkesan malas atau tak ramah. Yang selanjutnya etika yang ketiga, yaitu menyampaikan pesan melalui media sosial. Nah, di sini tuh banyak sih yang beberapa mahasiswa yang masih belum paham ketika kita harus WA atau berkomunikasi secara teks di media sosial. Nih, untuk semuanya ini ada tips dan triknya. Yang pertama itu tentukan waktu. Jadi kita juga ketika mengirim pesan, kita harus tahu waktu, di mana jam istirahat, di mana jam kerja, di mana jam ketika harus sholat, seperti itu. Kita harus tahu, jangan sampai kita me-WA atau me-teks ke orang ketika waktu-waktu yang nggak tepat, seperti kayak subuh-subuh gitu kita teks, atau malam-malam jam 11 malam kita teks doa. Biasanya itu pasti kalian akan dianggap tidak beretika ketika mau WA. Nah, kapan sih yang waktu yang tepat ketika kita mau WA? Itu ketika jam 8 hingga jam 2 siang. Itu biasanya adalah jam operasional dari para dosen. Nah, tips ini akan lebih mudah diamalkan atau lebih mudah dipahami ketika kita tahu jam-jamnya akan fast respon gitu kalau dosen kita WA jam-jam segitu. Kemudian yang kedua, ketika kita me-WA dosen juga kita harus menggunakan bahasa yang formal. Jangan sampai ada yang disingkat ataupun kita menggunakan bahasa yang informal kayak gitu ya. Yang ketiga yaitu mengucapkan salam. Yang paling penting seperti yang awal-awal, salam itu sebagai pembuka. Jadi jangan lupakan salam. Dan salam juga bagi umat Islam juga sebagai doa. Ya, jangan lupa, oke. Terus yang keempat, ucapkan kata maaf dengan santun. Jadi kita mau WA dosen, kita ada perlunya. Jadi kita juga perlu ada tata keramanya. Jadi mohon maaf, itu penting buat ya seenggaknya kita ada sopan santunnya ke dosen. Kemudian perkenalkan diri secara lengkap. Nah, ini yang harus penting, karena kenapa sih kita harus memperkenalkan diri di pesan teks? Karena dosen itu nggak pada nyimpen nomornya mahasiswa. Nah, dengan kayak gitu dosen nggak akan tahu siapa yang menteks mereka. Seolah-olah mereka juga akan, ini siapa sih orang asing WA kayak gitu. Jadi kita harus memperkenalkan diri. Penting itu memperkenalkan diri, karena dosen akan tahu, oh ini mahasiswa tingkat 1 WA buat nanyain jadwal atau nanyain tugas. Jadi dosen juga akan tahu, dan kemungkinan juga dosen akan men-save nomormu. Kemudian jelaskan tujuan atau isi dari pesan dengan jelas. Jadi
jangan panjang banget intronya tapi isinya itu nggak jelas, kayak misalkan isinya itu berbelit-belit. Jadi ketika mau WA dosen itu kita harus tahu dulu apa sih tujuan kita nge-WA dosen, kita tuh mau apa, kemudian isinya itu apa sih, mau kayak apa isinya, mau nanyain apa, mau ngasih tahu apa. Nah biasanya kalau mau konfirmasi ya konfirmasi, mau bertanya tentang terkait tugas ya isinya bertanya terkait tugas, seperti itu. Kemudian yang terakhir, ucapkan terima kasih. Ini juga penting, seperti mohon maaf yang tadi. Mohon maaf dan terima kasih ini saling berdampingan. Ketika kita mohon maaf, itu ada rasa oh, ternyata kita dihormati, dosen rasa dihormati. Kemudian terima kasih juga ada rasa terasa dihormati. Teman, ini yang terakhir, yang keempat, table manner. Ya, saya nggak akan membahas terlalu jauh tentang table manner. Yang penting kita tahu sih caranya kita makan dengan sopan. Jadi dengan sopan tuh kita yang pertama itu harus selalu duduk tegak. Kemudian ketika kita sudah duduk itu kursi yang kita gunakan itu tarik ke depan. Nah setelah itu tangan kita harus selalu ada di atas paha kita, jangan sampai gini ke sini kecuali kita mau makan, kita ada juga di atas piringnya sini, jangan sampai neken meja, pegang meja kayak gitu, enggak. Kemudian yang table yang benar itu ada serbet. Saya nggak sediain serbet karena saya nggak punya, jadi kita pakai hayalan saya ada serbet, terus kita simpennya di atas paha kita. Jangan sampai kita mengibaskan serbet kita ke kanan atau ke kiri, itu nggak sopan namanya. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah duduk baik, diam, menunggu makanan, kita harus tetap tenang. Jadi jangan ngerasa gerusu, aduh kok lama banget sih makanannya belum datang, jangan sampai gitu. Kita harus tetap menjaga sopan santun kita, jadi kita harus tetap tenang, sabar menunggu. Kemudian kita menggunakan sendok di tangan kanan dan garpu di tangan kiri. Nah megangnya itu nggak boleh gini, tapi gini, jadi seperti ini. Nah itu megang sendok yang benar. Ini berhubung lagi puasa, saya nggak ada makanan di sini, jadi ini hanya saya memperagakan saja. Jadi memegang sendoknya seperti ini. Kemudian nanti ketika sudah ada yang pertama itu makanan pembuka, itu biasanya buah-buahan. Nah untuk makan buah-buahan kalian harus menggunakannya dengan sendok garpu, dengan menggunakan garpu, mohon maaf ya, menggunakan garpu. Jadi ambil secara perlahan, kemudian jangan kita membaukan makanan, jangan seperti itu, tapi kita langsung makan. Makan pun kita nggak boleh rasa gusuk kayak atau kayak gimana pun, kita nggak boleh ada suara sama sekali. Jadi kita makan dengan tenang. Pokoknya inti dari table manner itu kita ketenangan kita saat makan. Nah ambil makan, kunyah dengan pelan-pelan gitu, terus ambil makan kayak gitu. Terus dengan yang kedua itu biasanya berupa sup itu kita bisa menggunakan sendok sup itu bukan yang kayak gini, ini sendok makan. Jadi sendok sup itu yang lengkungnya lebih bulat lagi, seperti itu, seperti ini. Terus kita ngambilnya dari pinggir, makan sama kayak makan buah tadi, pinggir makan, seperti itu. Nah setelah itu makanan pembuka, makanan utama. Dari makanan utama menggunakan ini sendok dan garpu. Jangan megangnya, jangan gini, mau apa ini jadi kita menggunakannya seperti ini ya. Kita makan, ambil, jangan ada suara seperti ini. Dimakan itu harus dengan tenang, makan sedikit dari pinggir, makan, ambil lagi pinggir, makan, ambil lagi pinggir, makan, dan usahakan tangan kita tidak menyentuh meja. Nah setelah itu kalau sudah, kita simpan, kita lap, kemudian minum juga dengan satu tangan dengan santai, seperti itu teman. Jadi itulah semua etika yang harus kita lakukan biar kita itu sopan santunnya terjaga, kita juga disenangi oleh orang lain. Jadi etika bertelepon, menerima telepon, mengirim pesan teks, kemudian ketika kita bermakan atau makan itu harus kita jaga. Oke. Ya,
Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.